Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya banyak yang kekenyangan. Insyaallah yang semangat jawabnya tadi kita doakan cepat ke tanah suci dan cepat dapat THR. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qalat Aisyah in wafaqtu lailatul qadar ma aqulu fiha ya Rasulullah. Faqala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKI Masjid Al-Akhbar yang kita senantiasa makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat isya dan salat tarawih, insyaallah semua kita dimuliakan di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk di malam ke berapa? 17. Ya. Mudah-mudahan semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan sejak dari awal bulan sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keikhlasan, keistiqomahan, dan kesabaran untuk bisa menyempurnakan bilangan Ramadan sebagaimana perintah amanahnya, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Jadi kita bisa menggenapkan, menyempurnakan bilangannya sampai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Di ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar kisi-kisinya itu di akhir Ramadan. Lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Nah, pertanyaannya, yang turun di malam 17 itu Al-Quran apa? Yang turun di malam Lailatul Qadar itu apa? Maka sekilas, kalau kita sekedar baca terjemahan, tentu ini kontradiksi kan? Makanya perlunya kita belajar dari guru. Lalu ulama melihat dan menjelaskan, jadi Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan yang turun pada malam 17 Ramadan itu Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Gua Hira tahun 610 Masehi, yaitu ketika turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah. Kelar dan clear. Nah, jamaah sekalian, di hadapan kita ini ada sebuah hajatan, yaitu Lailatul Qadar, yang kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan tegas, bahkan dengan sebuah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tidak tanggung-tanggung kemuliaannya, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sama dengan kurang lebih 83 atau 84 tahun. Ini hajatan kita. Oleh karena itu pada malam hari ini, materi tausiah singkat Al-Fakir ingin mengingatkan pada dirinya dan kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa dan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi, menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Maka secara ringkas, ulama mengajarkan kepada kita setidaknya ada 3 hal. Ada berapa hal? 3 hal. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada hajatan, Bapak Ibu, setiap ada keinginan baik kita, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya, Ustaz? Ya minta kepada Allah. Ya Allah, kasih saya Lailatul Qadar. Tapi agar lebih syahdu, maka ulama paling tidak memberikan kepada kita 2 doa. Yang pertama bunyinya begini. Allahumma ballighna Lailatul Qadar waktubna mimman syahida Lailatul Qadar. Sudah hafal kan? Kita ulangi sekali lagi ya. Ustadz baca, Bapak Ibu ikut ya. Allahumma ballighna Lailatul Qadar waktubna mimman syahida Lailatul Qadar. Artinya, Allahumma ya Allah, ballighna Lailatul Qadar, sampaikan kami, pertemukan kami, perjumpakan kami dengan Lailatul Qadar. Waktubna mimman syahida Lailatul Qadar, dan tentukan, tetapkan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Lailatul Qadar. Kira-kira maknanya bagus nggak? Bagus nggak? Oleh karena itu, sekarang mari kita perbanyak membaca ini. Sering-sering dibaca. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Yang kedua, doa bunyinya begini. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Sudah hafal kan? Ini ada di surat Al-Mu'minun ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya, Rabbi, Tuhanku ya Allah, anzilni, tempatkan aku, munzalan mubarakan, di tempat yang penuh berkah, yang engkau berkahi. Wa anta khairul munzilin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Maka kita harapkan mudah-mudahan dengan doa ini, begitu malam Lailatul Qadar, kita ditempatkan di tempat-tempat yang penuh berkah, di tempat-tempat yang penuh kemuliaan, sedang mengamalkan amalan-amalan yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah kita harus menumbuhkan, memunculkan, dan mensyiarkan keistimewaan dan keagungan Lailatul Qadar. Kita tancapkan dalam hati kita, dalam perasaan kita, bahwa ini malam adalah malam yang luar biasa. Ini kira-kira sebagai piala utamanya bulan Ramadan.
Inilah gong utamanya bulan Ramadan. Maka kita harus agungkan. Karena ini termasuk bagian dari syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah. Sebagaimana kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 23, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kata ulama, di antara syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar Allah adalah memuliakan Lailatul Qadar. Fa innaha min taqwal qulub. Maka mengagungkan syiar agama Allah, syiar-syiar Allah, itu termasuk cirinya orang-orang bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun, mendapatkan ketakwaan itu bukan hanya melalui salat tarawih, bukan hanya melalui puasa Ramadan, tapi juga melalui kita mengagungkan syiar Allah. Salah satu di antaranya adalah Lailatul Qadar. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena kita tradisinya semakin akhir Ramadan semakin lebih fokus kepada mudik, kita kan persiapan lebaran, ke pasar. Jangan sampai hiruk pikuk seperti ini membuat nilai-nilai syiar agama Allah ini, syiar-syiar Allah itu tereduksi nilainya, menjadi kerdil. Orang tidak peduli lagi. Oleh karena itu silakan mudik, silakan sibuk dengan persiapan Idul Fitri, tapi tetap kita mengagungkan syiar Allah, termasuk diantaranya Lailatul Qadar. Dan kemudian terakhir, apa amalan yang diunggulkan, yang paling diunggulkan, yang paling kita fokuskan nanti di saat-saat memasuki Lailatul Qadar. Dalam hadis Tirmizi, Aisyah bertanya pada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadar, ma aqulu fiha?" Kalau saya diperjumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kan kapan malam Lailatul Qadar, tapi kisi-kisinya pertama di 10 malam terakhir, ya kan? Kisi-kisi kedua ada di malam-malam ganjil. Nah, kata Aisyah, kalau saya dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, paling tidak yang sesuai kisi-kisinya, petunjuk ulama, apa yang saya baca? Apa doanya? Lalu kata Nabi, "Ya Aisyah, wahai Aisyah," dan ini diajarkan juga sekaligus pada umat kita semuanya, "Quli," doalah, bacalah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Begitu redaksi dalam riwayat At-Tirmidzi. Tidak ada karim. Tapi kalau ditambah karim boleh? Boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah yang maha memaafkan. Salah satu sifat Allah adalah sifat al-afu. Tuhibbul afwa, engkau senantiasa mencintai sifat memaafkan. Dan mencintai hamba-hamba yang suka memaafkan. Maka konsep dalam Islam itu bukan meminta maaf, tapi memberi maaf, memaafkan. Makanya banyak ayat, wal afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Ya Mas sekalian, fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Rasulullah. Lalu kata ulama, kenapa Nabi tidak mengajarkan amalan dan doa selain doa itu? Kata ulama, yang diminta di malam Lailatul Qadar adalah kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mendapatkan maafnya Allah, kalau Allah sudah memaafkan kita, maka keberkahannya, rahmatnya, kemuliaannya, dan semuanya akan mudah kita dapatkan dan semuanya diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa dipertemukan dengan bulan, dengan Lailatul Qadar, dan insya Allah ketika Lailatul Qadar datang, kita sedang di tempat yang mulia dan mengamalkan amalan-amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.